Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. An Yahya bin Mu'ad ar-Razi radhiyallahu anhu qala tuba liman tarakad dunya qabla an natrukah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi, beliau menyatakan ada 3 cara untuk mencapai keberuntungan. Istilah wong Jawa wong sing bejo. Ada 3 cara untuk mencapai keberuntungan. Apa 3 cara supaya manusia ini hidup di dunia ini bisa beruntung? Jadi wong sing bejo. 1, kata Yahya, man tarakad dunya qabla an natrukahu. Ini cara yang pertama supaya menjadi orang yang beruntung itu. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Nah, ini orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kalau bahasa gampangnya, harta yang dititipi oleh Allah, dunia ini jangan sampai masuk ke dalam hati, cukup di luar hati saja. Supaya apa? Kita tidak diperbudak oleh harta. Kalau manusia sudah mempunyai sifat bahwa dunia harta ini di luar bukan di dalam hati, maka dia merdeka. Suatu saat yang dimiliki itu diambil oleh Allah, biasa, pangkat biasa, begitu pensiun biasa, itu nggak ada apa-apanya karena sudah nggak masuk. Tapi kalau orang itu harta dunia ini masuk ke dalam hatinya, sumpeknya luar biasa. Kendaraan, punya kendaraan biasa, nanti kendaraannya itu terjual ya biasa, bukan masuk. Tapi kalau kendaraan itu sudah masuk ke dalam hatinya, maka dia akan diperbudak oleh kendaraan itu. Contoh, dia punya mobil baru, karena mobil itu masuk ke dalam hatinya, keluar sebentar perseti, cuci lagi, bahkan cucunya mendekat ikut diawas-awas, ojo nyedek-nyedek kono beret itu. Nah, saking cintanya kepada harta. Ini kata Mu'ad ar-Razi. Orang yang beruntung sifat yang pertama yaitu orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dititipi oleh Allah harta hanya di luar hati, tidak dimasukkan ke dalam hati, supaya hidupnya beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkhulah, yaitu orang yang mau membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur.
orang yang mau membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Artinya apa? Dia mencari bekal untuk masuk ke dalam kubur itu sebanyak-banyaknya, bekal menghadapi kematian. Ini sudah dipersiapkan. Oh, sedekah jariyah. Oh, mempunyai anak-anak yang soleh solihah yang mau mendoakan. Oh, dia membangun tempat-tempat sosial. Oh, ini sudah dipersiapkan. Oh, mempunyai jamaah majelis taklim. Nanti kalau dia mati ada yang mendoakan. Sudah dipersiapkan. Ilmu yang dimiliki diajarkan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini orang yang beruntung. Dia membangun istana kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kubur. Makanya ini orang beruntung. Jadi semuanya orang pasti akan masuk kubur. Nah, sebelumnya ini di dunia ini mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, karena hidup di sana selama-lamanya. Di dunia hanya sementara. Yang terakhir, yang ketiga, kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, apa? Supaya manusia beruntung, wa arda rabbahu qabla ayyalqa, melakukan sesuatu di dunia ini mencari ridhonya Allah sebelum bertemu dengan Allah. Mencari ridhonya Allah, apa yang dilakukan ini pertanyaannya, Allah ridho apa tidak? Kalau Allah ridho terus, Allah tidak ridho berhenti. Mencari ridhonya Allah sebelum bertemu dengan Allah. Karena salah satu ciri umat Rasulullah itu adalah mencari ridho Allah. Bisa dibuka di surat Al-Fatah ayat 29. Allah menyatakan, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang besertanya, asyidda'u 'alal kuffar, bersifat keras tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, bersifat kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Nah, ini contohnya. Jadi asyidda wal kufa ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtahuna fadlam minallahi waridwana. Ditutup, kalau mencari anugerah adalah waridwana, yang diridhoi oleh Allah. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang bejo, ya ada tiga. Pertama, meninggalkan dunia sebelum kita ditinggal dunia. Yang kedua, membangun istana kuburan kita sebelum kita masuk ke liang kubur. Dan yang terakhir, mencari ridhonya Allah sebelum kita ketemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi tiga sifat ini. Amin, Allahumma amin. Kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.